Ini adalah kabar suram dari wilayah Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah, yaitu tentang nasib Bandara Jenderal Besar Sudirman yang nasibnya kini hidup segan mati pun tak mau. Nasib serupa juga terjadi di beberapa daerah lainnya untuk infrastruktur yang sama. Awalnya sebagian pihak mungkin merasa sangat optimis ketika pemerintah secara agresif membangun bandara-bandara baru, juga merevitalisasi bandara yang sudah ada. Ironisnya, ada sejumlah bandara yang justru kini sangat sepi. Sebagian orang bahkan bercanda bahwa sepinya bandara-bandara itu tidak kalah sepi dibanding kuburan. Sebab setelah diresmikan sebagai bandara komersil, justru tidak ada penerbangan dari bandara-bandara itu. Bandara yang sepi dan jadwal penerbangannya tidak jelas ini tidak hanya terjadi pada satu daerah, tetapi juga terjadi pada beberapa wilayah lain. Lalu apa sebabnya bandara-bandara itu sepi atau bahkan tak ada jadwal penerbangannya? Sebagian ahli dan pengamat dunia penerbangan memberi penjelasan bahwa pembangunan bandara-bandara dilakukan tanpa perhitungan atau tanpa kajian yang cermat. Kemudian, bandara-bandara itu menjadi sepi juga karena kalah bersaing dengan moda transportasi yang lain. Dan nasib sebagian bandara itu sungguh ironis. Pembangunan infrastruktur bandara yang menggunakan dana jumbo atau dana sangat besar dari APBN ini hasilnya sama sekali tidak sesuai dengan harapan. Kalau melihat ke lapangan atau melihat langsung kondisi bandara-bandara itu, sungguh kita akan merasa miris. Sebab sejumlah bandara itu kini mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi lagi. Tidak ada jadwal penerbangan komersil yang jelas. Tidak ada informasi penerbangan yang jelas untuk masyarakat atau para calon penumpang. Nasib sepinya bandara juga diderita oleh Bandara Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah. Bandara yang diresmikan pada tahun 2021 ini awalnya disambut dengan penuh gegap gempita oleh pemerintah kabupaten dan provinsi setempat. Ada kepercayaan diri yang berlebih bahwa Bandara JBS atau Bandara Jenderal Besar Sudirman ini akan ramai penumpang. Faktanya, belum genap beroperasi 100 hari pada tahun 2021, penerbangan komersil yang dirintis oleh maskapai Citylink pada tahun itu juga sudah stop penerbangan karena penumpangnya sangat sepi.
Sepinya Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga berlangsung selama 1 tahun lebih, sampai dengan bulan September tahun 2022 ini. Sekarang kalau kita melihat situs pembelian tiket pesawat, Bandara Jenderal Besar Sudirman terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi. Sebelumnya bandara ini digunakan maskapai Citylink dengan tujuan Jakarta, Purbalingga, Surabaya, dan sebaliknya. Tetapi sampai menjelang akhir bulan September tahun 2022, belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan ini pada platform penjualan tiket pesawat. Wings Air juga sempat menggunakan bandara ini untuk penerbangan dari Pondok Cabe pada tanggal 5 Agustus tahun 2022, tetapi rute penerbangan itu kembali ditutup pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 juga karena penumpangnya memang sangat sepi. Penerbangan ke Bandara JBS Purbalingga diharapkan akan normal kalau Bandara Halim Perdana Kusuma sudah beroperasi penuh. Tetapi apakah dapat seoptimis itu walau Bandara Halim sudah beroperasi full? Sebab sejak tahun 2021, saat Bandara JBS Purbalingga diresmikan, sebenarnya sudah ada keraguan. Apa bisa bandara itu ramai? Apa akan laku? Apa bandara itu bisa bertahan? Keraguan itu bukan tanpa alasan. Pertama, ada saingan dari moda transportasi lain, baik kereta api dari stasiun Purwokerto maupun angkutan darat lainnya. Yang kedua, jadwal penerbangan dilakukan pada hari yang dianggap tidak tepat. Pada awal Bandara JBS dioperasikan, pesawat landing dan take off hanya pada hari Kamis dan Minggu sekitar pukul 12 siang. Jadwal yang dianggap nanggung waktunya, tidak ideal waktunya untuk beragam keperluan di Jakarta maupun Surabaya, terutama menyangkut hari maupun jam keberangkatan. Ketiga, pada bulan Agustus tahun 2022, Wings Air yang menggantikan Citylink juga membuat jadwal waktu penerbangan yang dianggap kurang pas, yaitu pada hari Jumat sekitar pukul 10 pagi. Keempat, wilayah Purbalingga dan kabupaten sekitarnya bukanlah daerah dengan daya dukung ekonomi yang sangat besar atau sangat kuat. Terutama, apakah ada konektivitas yang kuat dengan Jakarta maupun Surabaya? Jadi itulah sebagian alasan mengapa Bandara JBS Purbalingga kini dalam keadaan mati suri atau hidup segan mati pun tak mau. Memang nasib serupa Bandara JBS Purbalingga juga dialami oleh Bandara Ngloram Cepu Jawa Tengah, Bandara Wiryadinata Tasikmalaya, dan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Untuk diketahui, dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan, pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga menelan anggaran 350 miliar rupiah yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Begitulah kondisi dan kabar Bandara JBS Purbalingga terkini. Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya.